Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, penjara seumur hidup. Artinya dengan tuntutan jaksa tersebut, maka Ferdy Sambo bakal mati di penjara. Karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa aturan remisi tidak bisa diberikan kepada terpidana penjara seumur hidup atau mati. Hal itu sesuai bunyi pasal 10 ayat 4. Dituntutnya terdakwa Ferdy Sambo penjara seumur hidup ini karena jaksa meyakini terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lain yakni Richard Eliezer, Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Yosua Huta Barat dan merusak barang bukti elektronik terkait pembunuhan Yosua seperti yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 17 Januari 2023. Sambo juga diyakini jaksa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal yang memberatkan Sambo adalah menghilangkan nyawa Yosua, berbelit-belit, tidak mengakui perbuatan, dan perbuatannya telah mencoreng institusi Polri hingga membuat banyak anggota Polri terlibat. Sementara hal meringankan, kata jaksa, tidak ada. Saat jaksa penuntut umum menyampaikan amar tuntutan, Sambo tampak menghela nafas dan berusaha bersikap tenang. Dan sampai akhir pembacaan tuntutan, Sambo tidak sekalipun melepaskan masker. Sementara itu berbeda dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang dituntut hukuman 8 tahun penjara sehari sebelumnya. Selama sidang tampak lesu. Bahkan sempat menangis saat tiba jaksa penuntut umum membacakan amar tuntutannya. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tuntutan yang sama dengan Kuat juga diberikan kepada terdakwa Bribka Ricky Rizal. Terhadap Ricky dan Kuat, jaksa menyebut hal yang memberatkan keduanya dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Lalu untuk perbuatan pidana Ricky Rizal dinilai tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Sedangkan perbuatan Kuat Ma'ruf dinilai menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di masyarakat. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Berbeda dengan Sambo yang tidak ada hal yang meringankan, terdakwa Ricky dan Kuat masih ada hal yang meringankan. Terdakwa Kuat selama ini tidak pernah melanggar hukum dan dinilai berlaku sopan selama persidangan berlangsung. Kuat juga dinilai tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Sedangkan yang meringankan terdakwa Ricky dinilai masih berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya.
Dan sebagai tulang punggung keluarga dan figurnya sebagai seorang ayah yang memiliki anak-anak yang masih kecil juga dipertimbangkan jaksa.